Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Informasi pertama kami awali dengan Rektor UMN Al-Wasliyah secara resmi telah menyerahkan kampus Yunus Karim kepada Koordinator Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah. Diharapkan dengan adanya gedung ini dapat mendukung pengembangan sekolah binaan UMN Al-Wasliyah. Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah secara resmi telah menyerahkan kampus Yunus Karim kepada Koordinator Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah, yang mana saat ini gedung pasca sarjana telah dipindahkan di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Serah terima ini dilaksanakan pada hari Kamis 19 Januari 2023 di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah. Penyerahan disaksikan secara langsung oleh Badan Pengurus Harian, Wakil Rektor UMN Al-Wasliyah, serta Kepala Sekolah dari Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah. Ketua BPH UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Milhan Yusuf MA mengatakan bahwa BPH sangat mendukung penyerahan aset ini untuk pengembangan sekolah binaan UMN Al-Wasliyah. Ia berharap agar sekolah binaan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan terus berupaya untuk memajukan sekolah binaan UMN Al-Wasliyah. Koordinator Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah Bapak Darwis MPDI sangat bersyukur dengan adanya serah terima gedung ini. Karena semakin meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah binaan, maka kelas yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Dan penyerahan gedung ini dapat membantu sekolah binaan untuk menyediakan kelas yang lebih banyak bagi para siswa. Pertama, barangkali kita bersyukur kepada Allah bahwa gedung pasca sarjana UMN Al-Wasliyah diserahkan pada kita semuanya. Dengan demikian kita bisa lebih pengembangan pendidikan yang ada di Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah yang kita rencanakan akan merubah nama dengan Lab School UMN Al-Wasliyah. Gedung pasca sarjana diserahkan pada kita semuanya itu insya Allah akan kita gunakan untuk penempatan anak-anak siswa dari SMK Al-Wasliyah 3 yang kesemuanya akan dikelola untuk pengembangan pendidikan SMK 3 UMN Al-Wasliyah. Di antaranya adalah mempunyai tempat praktek office mini, perbankan, dan pelaksanaan TKJ yang semakin baik kita gunakan untuk fasilitas-fasilitas yang terus mengembangkan kelulusan anak-anak yang ada di SMK 3 Al-Wasliyah. Insya Allah kita mencoba pengembangan yang skill-skill anak-anak yang ketika mereka lulus dari sekolah kita di Sekolah Binaan Al-Wasliyah akan menjadi orang siap pakai dan orang-orang yang kemudian punya karakter baik dan orang-orang punya kapasitas keilmuan secara global. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum menyambut perkuliahan semester genap tahun akademik 2022-2023. Pada kesempatan ini, UMN Al-Wasliyah mengundang Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara sebagai narasumber untuk menyampaikan percepatan lektor kepala dan guru besar. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum menyambut perkuliahan semester genap tahun akademik 2022-2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 26 Januari 2023 di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah dan dihadiri oleh seluruh dosen di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Dalam kesempatan ini, Rektor UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya mengajak seluruh dosen untuk bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas sebagai dosen, serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perkuliahan di semester genap ini. Ia juga mengingatkan agar dosen dapat semakin meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kuliah umum kali ini mengundang Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara,
Bapak Profesor Saiful Anwar Matondang, PhD. Ia menyampaikan materi mengenai percepatan lektor kepala. Dijelaskan bahwa unsur kegiatan utama untuk penentuan angka kredit yaitu dari pendidikan, pelaksanaan pendidikan termasuk pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan meliputi penulisan buku ajar atau buku teks, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audiovisual, dan naskah tutorial. Ia juga menekankan agar dosen dapat berkolaborasi dengan dosen lainnya dalam melaksanakan penelitian. Sebetulnya itu kan masalah dukungan, misalnya publikasi jurnal. Kemudian kan dengan kita kolaborasi 4 atau 5 penulis, itu sebetulnya lebih ringan. Selama ini kan main tunggal, jadi misalnya masuk Sinta bayar 4 juta. Jadi itu ditanggung sendiri oleh si penulis tunggal. Tapi dengan adanya 5 penulis kan bisa share, bagi-bagi. Tips yang lainnya kurangi mengajar, cukup 6 SKS, banyak menulis, meneliti, banyak ngejar hibah. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara berharap nantinya akan banyak lektor kepala dan guru besar dari UMN Al-Wasliyah. Untuk itu ia mengajak agar seluruh dosen lebih giat untuk melakukan penelitian, publikasi jurnal, dan memperoleh dana hibah. Bahwa dari sini akan lahir guru besar banyak-banyak, lektor kepala secepatnya, nggak usah takut momok dengan macam-macam. Jadi kalau ditolak 1-2 kali untuk lektor kepala biasa, ditolak 4-5 kali untuk GB itu biasa, kan nggak ada yang sempurna. Ya, motivasinya begini, saya berharap teman-teman di sini aktif kembali publikasi jurnal, penelitian, mengejar hibah. Apalagi hari ini saya kedatangan tamu direktur penelitian ya. Saya tinggal tadi di kantor dengan beberapa teman. Harapan saya supaya otonomi hibah penelitian itu dikembalikan ke kita. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Firman Syah MSI mengatakan bahwa UMN Al-Wasliyah selama ini terus memacu agar dosen dapat berkembang dan memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi. Hal ini semakin didukung dengan program percepatan lektor kepala dan guru besar yang dibuat oleh LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Kedepannya direncanakan akan dibentuk tim khusus percepatan lektor kepala dan guru besar di UMN Al-Wasliyah. Memang kebutuhan akan lektor kepala dan guru besar ini untuk kemajuan satu institusi perguruan tinggi, kemudian di dalamnya juga prodi, tentunya sangat besar pengaruhnya. Maka dari itu kita di bawah kepemimpinan Bapak Rektor, Bapak KRT Hardi Mulyono, tetap terus-menerus memacu dosen-dosen kita untuk bisa berkembang dari yang sudah lektor ke lektor kepala, kemudian dari lektor kepala menjadi guru besar. Sejalan itu juga ternyata LL Dikti juga punya program yang sama dengan kita tentang percepatan ini. Jadi mungkin ke depan perlu kita buat tim percepatan untuk ke lektor kepala dan guru besar. Nanti kita akan ajukan ke Pak Rektor, kita akan sounding ke Pak Rektor, mohon persetujuan beliau dan mohon dukungan beliau. Kita doakan, kita berharap, kita usahakan semua dosen kita nanti bisa segera yang sudah lektor, apalagi dia sudah doktor, bisa segera untuk ke lektor kepala dan guru besar. Ya tentu kalau dari sisi angka kita targetkan ya sebanyak-banyaknya. Ya begitu juga guru besar. Kita sangat yakin tahun ini paling tidak ada 2 guru besar kita bisa mudah-mudahan. Kalau di LL Dikti 1 ya nampaknya mereka punya target kan sekitar 20 tahun ini. Jadi mungkin kita menyumbang 2 kan sudah hebat. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan workshop penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih mahasiswa dalam penyusunan proposal PKM.
Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan workshop penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah pada hari Selasa 31 Januari 2023. Workshop diikuti oleh mahasiswa UMN Al-Wasliyah serta tim reviewer PKM internal UMN Al-Wasliyah. Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa mengenai tata cara penyusunan proposal PKM yang sesuai dengan panduan. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa UMN Al-Wasliyah dapat memiliki budaya menulis, terutama menulis proposal PKM. Dengan adanya workshop ini, juga menjadi salah satu sarana sosialisasi mengenai program kreativitas mahasiswa kepada seluruh mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Tujuan kita melaksanakan workshop PKM pada hari ini, diantaranya adalah pertama, kita ingin memberikan pelatihan kepada mereka tentang bagaimana menyusun proposal PKM sesuai dengan panduan Dirjen Belmawa. Maka sengaja kita undang reviewer nasional, yakni Bapak Dr. Rahmat Shah MSI dari Universitas Negeri Medan, agar mereka memperoleh ilmu langsung dari reviewernya. Dan mereka juga langsung mendengarkan beberapa contoh judul yang menang dan beberapa proposal yang layak didanai. Bahkan hari ini kita gembira Pak Dr. Rahmat Shah MSI membawa seorang mahasiswi Unimed yang pernah memperoleh medali emas di tahun 2022. Ini adalah bagian dari memberikan motivasi kepada anak-anak kita dalam penyusunan proposal. Yang kedua, tujuannya adalah supaya mahasiswa kita ini mampu menulis proposal PKM jauh-jauh hari. Kenapa? Menulis proposal PKM ini tidak bisa dilakukan secara mendadak. Kenapa? Karena banyak data, banyak informasi yang harus kita muat di dalam PKM itu, sehingga dia menjadi proposal yang layak didanai. Yang ketiga, tujuan kita agar penulisan proposal PKM ini membudaya di UMN Al-Wasliyah, yakni proposal yang didanai Dikti itu sangat besar sumbangannya untuk pemeringkatan perguruan tinggi dalam bidang kegiatan kemahasiswaan. Maka budaya menulis ini, menulis PKM ini, yang 10 skim yang ditawarkan oleh Dirjen Belmawa ini, hendaknya mahasiswa kita mampu meraihnya untuk masa yang akan datang. Tujuan selanjutnya adalah ini adalah bagian dari sosialisasi kita kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa kita ini mulai dari sekarang menulis proposal PKM dengan baik sesuai dengan panduan. Kemudian selanjutnya kita menginginkan kepada seluruh prodi agar minimal membimbing setiap prodinya 2 proposal PKM yang unggul, yang layak dikirim untuk Dirjen Belmawa dalam rangka perebutan dana PKM di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, tujuan kita untuk melaksanakan pelatihan PKM ini, memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk memperoleh nilai SKEM. Karena sesuai dengan SK Rektor, setiap proposal yang telah diupload, yang telah dikirim ke Dirjen Belmawa, lulus tak lulus, dia telah memperoleh nilai SKEM 250 poin. Jadi 2 kali saja dia menulis SKEM selama dia menjadi mahasiswa UMN Al-Wasliyah, dia telah memperoleh nilai 500 poin, berarti dia telah memperoleh nilai A, dan dia telah mulus untuk bisa mengikuti ujian meja hijau. Marilah kita tingkatkan budaya menulis PKM di lingkungan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan ini, UMN Al-Wasliyah mengundang Bapak Dr. Rahmat Shah MSI sebagai narasumber.
Ia merupakan dosen di Universitas Negeri Medan sekaligus reviewer PKM nasional. Ia menyampaikan tentang penyusunan proposal PKM. Dijelaskan bahwa untuk mendapatkan inspirasi atau permasalahan, mahasiswa diminta untuk melakukan renungan perjalanan. Kemudian ketika telah memperoleh ide tersebut dapat langsung dituliskan. Dalam program kreativitas mahasiswa terdapat 10 skim atau bidang yang dapat diikuti oleh mahasiswa, yaitu PKM Riset Ekstra, PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Penerapan Iptek, PKM Karsa Cipta, PKM Karya Inovatif, PKM Video Gagasan Konstruktif, PKM Gagasan Futuristik Tertulis, dan PKM Artikel Ilmiah. Ya, baik, terima kasih Trik. Dan untuk PKM ini kan program kreativitas mahasiswa. Nah, yang paling utama itu sebenarnya Ananda itu mencari tema dari perjalanan. Bisa nanti misalnya ke laut, lihat, misalnya nelayan-nelayan diwawancarai, kan begitu. Nah, kemudian nanti ke gunung, lihat permasalahan itu apa, petani-petani, kan begitu. Jadi kita silakanlah Ananda itu mulai, tadi saya arahkan bagaimana nanti misalnya ke abang-abang beca, kemudian nanti misalnya ke supir-supir ambulan, punya masalah enggak mereka di lapangan dalam kemacetan ini. Jadi intinya adalah bagaimana Ananda mahasiswa itu yang kita di 2MN ini rame-ramelah ke masyarakat, carilah problema masyarakat itu, dari situ muncul tema, kemudian diskusi sama dosen pendamping, itu yang paling utama. Bukan mencari judul, mikir-mikir dari internet, jangan. Tapi permasalahan masyarakat itu yang paling utama kita. Ia berharap agar mahasiswa dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, karena saat ini telah disediakan beasiswa Talenta Indonesia bagi peraih medali emas, perak, dan perunggu dalam program kreativitas mahasiswa. Ya, motivasi yang kalau saya mengharapkan begini, adik-adik mahasiswa kita, ya, banyak PKM ini yang udah berhasil dari kakak-kakaknya, apalagi sekarang ada beasiswa Talenta ya, Talenta Indonesia, membonuskan adik-adik untuk bisa berprestasi itu dapat medali emas, perak, perunggu, itu S2 di dalam dan luar negeri. Nah, cobalah manfaatkan kegiatan tersebut ya, beasiswa tersebut, sehingga kita berinovasi, bermain visual kita. Selama ini pikiran kita kan dari visual ini. Nah, sekarang kita udah bisa berbahasa nalar, taat aturan, itu yang paling utama. Pada kesempatan ini, Bapak Dr. Rahmat Syah MSI juga mengajak salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan yang telah berhasil meraih medali emas kategori presentasi pada PIMNAS PKM 2022. Ia membagikan tips kepada mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang akan mengikuti PKM tahun 2023 ini, yaitu harus tetapkan niat, tetapkan target, jaga semangat dan ketekunan. Rasanya pasti bahagia gitu ya, dan kebahagiaannya itu memang nggak bisa diutarain dalam bentuk kata-kata, karena ini merupakan sebuah proses panjang yang udah dilalui selama 3 tahun hingga akhirnya bisa mencapai sebuah keberhasilan dan menghasilkan sebuah hasil yang manis gitu. Nah, harapan saya nih untuk teman-teman UMN, semoga kedepannya bisa banyak menghasilkan medali-medali emas, nggak hanya satu aja. Artinya nggak hanya satu Sulandari aja yang bisa tercipta dari sini gitu. Jadi banyak lagi, dan kalau kami hanya mendapatkan satu medali emas, semoga tim-tim nanti yang dari UMN ini bisa dapat 2 untuk satu tim itu bisa bawa pulang 2 medali emas dari presentasi dan juga posternya. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu ya kan, karena kita pasti punya kelebihan dibandingkan orang lain. Jadi jangan merasa orang lain lebih hebat daripada kita. Tetap semangat. Kalau persiapan ini sih, kita itu memang harus benar-benar menguasai dulu materi tentang apa PKM kita gitu ya. Jadi kita ini dari rumah, dari masih di kampus gitu, buatlah list-list pertanyaan terkait dengan topik PKM kita gitu. Jadi karena pertanyaan yang ditanyakan oleh juri itu tidak akan pernah lari jauh dari apa yang udah kita prediksikan dan apa yang udah pernah ditanyakan oleh dewan reviewer dari kampus kita dan juga ibu atau bapak dosen pendamping kita sendiri. Diharapkan dengan adanya workshop ini, mahasiswa UMN Al-Wasliyah dapat lebih giat menulis
Tentunya hal ini juga harus didukung oleh dosen-dosen yang memberikan bimbingan secara terus-menerus. Harapan saya, mudah-mudahan seluruh mahasiswa untuk gemar menulis dari sekarang untuk merebut beberapa skim yang ada di PKM ini. Kemudian harapan saya kepada seluruh dosen, terutama kepada Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi, untuk mensupport dan membimbing mahasiswanya menulis proposal PKM yang unggul yang kita kirim ke Dirjen Menmawa. Harapan saya yang terakhir, untuk repuer yang 12 orang yang telah di SK-kan rektor untuk bergantian hadir di ruang WR3 membimbing proposal anak-anak mahasiswa kita yang telah masuk ke ruang BAK. Semoga pelatihan ini akan melahirkan beberapa judul yang unggul yang didanai oleh Dirjen Menmawa. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.